China telah bertransformasi menjadi naga digital yang memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan AI untuk menciptakan sistem pengawasan masif yang nggak pernah tidur. Teknologi ini pelan-pelan mengubah China jadi digital superpower yang memantau miliaran manusia lewat algoritma. Bagaimana sebuah negara yang dulu tertinggal kini berubah menjadi digital superpower yang bisa memantau miliaran manusia hanya dengan algoritma? Hai penjajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Awalnya pemerintah China ada rasa takut terhadap internet di akhir 1990-an. Di satu sisi, internet bisa bikin ekonomi tumbuh cepat, tapi di sisi lain, internet juga bisa membawa ide-ide yang dianggap berbahaya, seperti demokrasi barat, kritik terhadap pemerintah, dan gerakan protes. Tahun 1998, China mulai membangun sistem yang disebut Golden Shield Project. Awalnya tujuannya sederhana, memonitor aktivitas online. Tapi lama-lama sistem ini berkembang jadi tembok digital raksasa. Makanya disebut Great Firewall, saduran dari kata Great Wall, tembok besar China. Bedanya ini bukan buat nahan tentara, tapi buat nahan informasi. Jangan bayangkan ini cuma sekedar blokir situs porno atau judi ya. GFW adalah fondasi utama dari tata kelola digital negara yang sangat masif. Semua ini bermula dari ketakutan akan infiltrasi ideologi barat dan keinginan untuk menjaga keamanan nasional dari pengaruh luar. China nggak mau internet jadi ruang liar, mereka mau internet yang punya pagar. Makanya GFW dibangun sebagai sistem sensor paling canggih di dunia yang terus berevolusi. Salah satu teknik paling licik yang dipakai Great Firewall of China adalah DNS pollution, atau sering juga disebut dengan DNS poisoning. Kedengarannya teknis, tapi konsepnya sebenarnya bisa dijelasin simpel. Setiap kamu mengetik google.com, komputer kamu sebenarnya nanya dulu, ini alamat aslinya di mana? Lalu DNS menjawab dengan alamat IP semacam koordinat GPS, misalnya 142.250.sekian-sekian. Nah, disinilah Great Firewall main curang. Saat permintaan itu lewat jaringan internet China, sistem mereka bisa nyelonong di tengah jalan dan kasih jawaban palsu lebih dulu. Padahal alamat yang dikasih itu salah. Bisa alamat kosong, bisa alamat error, bisa juga alamat yang nggak ada servernya sama sekali. Hasilnya browser kamu nyasar. Kamu pikir websitenya rusak, padahal sebenarnya kamu sengaja disesatkan. Yang bikin makin gila, proses ini terjadi dalam hitungan milidetik. Cepet banget sampai pengguna biasa nggak sadar kalau mereka sedang dimanipulasi. Teknik ini nggak cuma berlaku buat website besar seperti Google, tapi juga bisa diterapkan ke ribuan domain sekaligus. Bahkan kadang, permintaan DNS ke domain yang sensitif bisa memicu gangguan sementara pada koneksi, semacam sinyal peringatan bahwa aktivitas itu sedang diawasi. Intinya, Great Firewall nggak selalu nutup pintu. Kadang mereka cuma memasukkan peta supaya kamu tersesat dan akhirnya menyerah sendiri. Kalau tadi DNS itu ibaratnya memasukkan peta supaya kamu nyasar, sekarang ada metode yang jauh lebih tegas, IP blocking. Di level ini, Great Firewall of China nggak lagi main halus atau manipulatif. Mereka langsung menutup akses ke alamat tertentu secara total. Setiap website di internet punya alamat IP, semacam koordinat rumahnya di dunia digital. Ketika sebuah alamat IP masuk daftar hitam, semua lalu lintas menuju alamat itu langsung dihentikan di gerbang jaringan nasional China. Jadi sebelum data itu benar-benar sampai ke server tujuan, sudah dipotong duluan di tengah jalan. Yang bikin metode ini makin kuat, yang diblokir seringkali bukan cuma satu alamat, tapi satu rentang IP sekaligus. Artinya bukan cuma satu website yang mati, tapi bisa sekalian satu layanan besar atau bahkan banyak website yang kebetulan numpang di server yang sama. Kadang efeknya melebar kemana-mana, termasuk layanan cloud, media internasional, sampai tools developer. Berbeda dengan DNS poisoning yang masih bisa diakali dengan mengganti DNS, IP blocking ini jauh lebih keras karena terjadi di level routing jaringan nasional. Ini seperti tembok beton digital. Jadi kalau DNS itu memutarbalikkan arah supaya kamu tersesat, IP blocking itu benar-benar menutup gerbangnya rapat-rapat. Dan ketika dua metode ini dipakai barengan, jadilah sistem sensor yang bukan cuma canggih, tapi juga sangat efektif dalam mengontrol arus informasi masuk dan keluar.
Sekarang kita masuk ke level yang jauh lebih dalam, Deep Packet Inspection atau DPI. Ini adalah salah satu senjata paling canggih yang digunakan Great Firewall of China. Sistem ini bisa benar-benar mengintip isi suratnya bahkan saat surat itu sedang berjalan di tengah perjalanan. Setiap kali kamu kirim atau menerima data di internet, sebenarnya data itu dipecah jadi paket-paket kecil. Nah, DPI bisa memeriksa paket-paket ini secara real time. Bukan cuma lihat alamatnya, tapi juga melihat pola, struktur, dan sidik jari digitalnya. Misalnya koneksi VPN punya karakteristik khusus, semacam pola unik yang bisa dikenali. Begitu sistem mendeteksi pola ini, Great Firewall langsung tahu ini bukan traffic biasa. Dan reaksinya cepat, dalam hitungan detik, koneksi itu bisa langsung diperlambat, diputus, atau diblokir total. Dari sisi pengguna, rasanya cuma seperti koneksi tiba-tiba error atau timeout. Di balik layar, sebenarnya sistem sudah mengidentifikasi dan menghentikan koneksi itu secara sengaja. Semua ini terjadi otomatis dan dalam skala masif. Bukan manusia yang duduk memantau satu persatu, tapi sistem otomatis yang bekerja 24 jam tanpa henti, memindai jutaan koneksi setiap detik. Dengan DPI, Great Firewall bukan cuma mengontrol kemana kamu pergi di internet, tetapi juga bisa tahu bagaimana kamu mencoba pergi ke sana dan langsung menghentikanmu sebelum kamu sampai tujuan. Dan kalau itu semua belum cukup, Great Firewall juga punya teknik yang lebih agresif lagi, yang sering disebut active probing. Ini bukan cuma sistem pasif yang duduk diam menunggu data, ini adalah sistem yang bisa merubah jadi penyamar dan aktif berburu. Jadi ketika The Great Firewall of China mendeteksi sesuatu yang mencurigakan, misalnya koneksi yang kelihatan seperti VPN terselubung atau alat bypass, mereka nggak langsung blokir, mereka akan menyelidiki dulu. Sistem mereka bakal pura-pura jadi pengguna biasa, lalu mengirim koneksi uji coba ke server yang dicurigai itu. Ibaratnya seperti polisi yang nyamar untuk ngetuk pintu dan lihat siapa yang buka. Kalau server itu merespons dengan cara menunjukkan bahwa dia memang VPN atau proxy, atau alat bypass sensor, itu jadi bukti yang cukup. Dalam hitungan menit, bahkan detik, alamat IP server itu bisa langsung masuk daftar hitam. Yang bikin teknik ini sangat efektif adalah sifatnya yang dinamis. Jadi bukan cuma daftar blokir statis yang dibuat sekali lalu selesai, Great Firewall bisa menemukan, menguji, dan memblokir server baru secara otomatis setiap hari. Bahkan banyak layanan VPN kecil yang awalnya bisa dipakai, tapi tiba-tiba mati total beberapa jam atau hari kemudian. Bukan karena rusak, tapi karena sudah ketahuan dan langsung diblokir. Ini membuat situasinya seperti permainan kucing dan tikus tanpa akhir. Setiap kali ada alat baru untuk menembus blokir, sistem Great Firewall akan coba mengenalinya, mengujinya, lalu menutup celahnya. Jadi bukan cuma membangun tembok, tapi juga aktif berpatroli di sepanjang tembok itu, memastikan nggak ada yang diam-diam menyelinap lewat. Tapi Great Firewall ini bukan cuma sensor atau melarang kamu buka Twitter, ini soal kedaulatan digital. Dengan memblokir asing, China secara nggak langsung memaksa warganya masuk ke ekosistem lokal. Kamu nggak bisa pakai WhatsApp? Tenang, ada WeChat. Kamu nggak bisa pakai Google? Pakai Baidu. Dengan begini, semua data besar miliaran manusia tetap berputar di dalam negeri dan jatuh ke tangan negara, bukan ke perusahaan asing. Apalagi ditambah aturan registrasi pakai nama dan nomor ID digital 18 digit, bikin anonimitas di internet China hampir mustahil. Dan dari sinilah logikanya nyambung ke dunia yang lebih gelap. Kalau kamu sudah menguasai infrastruktur internet dalam negeri, punya kontrol penuh atas arus informasi, dan punya akses ke big data skala raksasa, langkah berikutnya bukan cuma bertahan, tapi juga menyerang. Di titik inilah cerita tentang unit-unit cyber di bawah People Liberation Army seperti unit 61398 mulai masuk akal. Ekosistem digital yang tertutup dan terkontrol itu bukan cuma alat sensor, tapi juga ladang pelatihan dan pangkalan operasi untuk perang cyber modern. Di dunia keamanan cyber, ada kelompok yang dikenal sebagai APT-1 atau Advanced Persistent Threat 1. Ada juga yang menjuluki mereka Command Crew. Julukan itu muncul karena ada dalam beberapa laporan forensik digital, mereka sering memakai teknik penyusupan lewat celah-celah kecil di website, termasuk manipulasi kode tersembunyi yang bisa disisipkan di area yang kelihatannya nggak berbahaya. Yang bikin banyak analis barat merinding bukan cuma tekniknya, tapi polanya. Aktivitas serangan mereka sering terlihat mengikuti jam kerja Beijing.
Artinya ini bukan hacker random yang bergadang di kamar gelap. Ini terlihat seperti operasi profesional yang rapi dan terstruktur. Masuk kerja, login sistem, mulai operasi, pulang, disiplin. Jejak digital mereka ditelusuri seenggaknya sejak awal 2000-an. Salah satu kasus besar yang sering dikaitkan dengan ekosistem APT China adalah Operation Shady Rat, yang terungkap ke publik sekitar 2011. Operasi ini disebut-sebut menyasar puluhan organisasi global selama bertahun-tahun, mulai dari lembaga internasional seperti United Nations, institusi pemerintahan berbagai negara, sampai perusahaan pertahanan besar seperti Lockheed Martin. Targetnya bukan vandalisme, targetnya data, dokumen, desain, riset. Disinilah banyak analis melihat pola yang lebih besar. Kalau sebuah negara ingin ngejar ketertinggalan teknologi, ada dua jalur. Riset panjang puluhan tahun, atau ambil jalan pintas lewat spionase industri. Tuduhan terhadap unit 61398 sering dikaitkan dengan dugaan pencurian rahasia dagang dari teknologi energi, manufaktur, sampai sistem pertahanan. Tahun 2014, Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mendakwa 5 perwira militer China atas tuduhan spionase cyber yang dikaitkan dengan unit 61398. Pemerintah China tentu saja membantah keras tuduhan itu dan menyebutnya nggak berdasar. Sejak saat itu, konflik cyber antara kekuatan besar makin terbuka ke publik. Dan ceritanya belum selesai. Di era Xi Jinping, restrukturisasi militer China makin menekankan pentingnya domain cyber dan ruang angkasa sebagai medan perang baru. Pada 2024, China ngumumin pembentukan cabang baru bernama PLA Cyberspace Force, sebagian dari reformasi militer yang fokus pada pertahanan dan operasi digital. Artinya, dunia cyber sekarang resmi dianggap setara dengan darat, laut, dan udara. Kalau dulu kekuatan negara diukur dari jumlah tank dan rudal, sekarang ada dimensi baru yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih dalam, pengawasan berbasis kecerdasan buatan. China hari ini bukan cuma dikenal sebagai pabrik gadget dunia, tapi juga sebagai salah satu pionir terbesar dalam teknologi AI surveillance. Negara nggak cuma merespon ancaman, tapi berusaha mendeteksinya sebelum ancaman itu muncul. Salah satu implementasi paling nyata bisa dilihat di wilayah Xinjiang. Tempat sistem pengawasan ini digunakan secara luas sebagai bagian dari program yang dikenal dengan nama Sharp Eyes atau Shuiliang. Konsepnya sederhana tapi ambisius, membangun jaringan pengawasan yang bisa melihat kemana saja, kapan saja. Kamera bukan cuma dipasang di jalan besar, tapi juga di gang kecil, transportasi umum, bahkan area permukiman. Yang bikin beda dari CCTV biasa adalah otaknya. AI yang terus menganalisis setiap gerakan. Kalau CCTV tradisional cuma merekam dan baru dilihat setelah kejadian, sistem di China dirancang untuk bekerja secara real time. Kamera mereka dilengkapi teknologi facial recognition yang bisa mengenali wajah seseorang dalam hitungan detik, bahkan di tengah kerumunan besar. Begitu wajah terdeteksi, sistem langsung mencocokkannya dengan database nasional, mulai dari identitas, riwayat perjalanan, sampai aktivitas digital tertentu. Perusahaan teknologi seperti Hikvision dan SenseTime adalah beberapa pemain besar yang mengembangkan teknologi ini. Tapi pengawasan ini nggak berhenti di pengenalan wajah. Ada sistem back-end yang dikenal sebagai Integrated Joint Operation Platform sebagai pusat analisis data yang raksasa menggabungkan berbagai sumber informasi. Dari rekaman kamera, penggunaan ponsel, sampai pola pergerakan sehari-hari, semuanya dianalisis untuk mencari pola yang dianggap nggak biasa. Misalnya, seseorang yang tiba-tiba sering berpergian ke area tertentu atau menunjukkan perubahan rutinitas yang signifikan bisa saja ditandai oleh sistem untuk dipantau lebih lanjut. Konsep ini sering disebut predictive policing, upaya mendeteksi potensi resiko sebelum benar-benar terjadi. Efeknya kompleks. Di satu sisi, teknologi ini memang bisa membantu aparat merespons insiden dengan sangat cepat. Tapi di sisi lain, ada dampak psikologis yang lebih dalam. Ketika orang tahu bahwa wajah mereka bisa dikenali kapan saja, bahwa pergerakan mereka bisa dilacak, secara alami mereka jadi lebih hati-hati. Muncul fenomena yang disebut self-censorship, bukan karena dipaksa secara langsung, tapi karena kesadaran bahwa sistem selalu melihat. Dalam beberapa tahun terakhir,
Perusahaan-perusahaan China telah mengekspor sistem surveillance berbasis AI ke puluhan negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Bagi sebagian pemerintah, teknologi ini dilihat sebagai alat modern untuk menjaga stabilitas. Tapi bagi pengamat lain, ini juga menandai munculnya model baru pengawasan digital, di mana algoritma, bukan manusia, menjadi penjaga yang selalu terjaga. Di tahun 2019, Xi Jinping secara terbuka menyatakan bahwa blockchain adalah terobosan kunci dan harus dipercepat perkembangannya. Pernyataan itu bukan basa-basi. Di China, kalau presiden sudah bilang suatu teknologi itu strategis, artinya mesti negara langsung bergerak. Mereka menekan perdagangan kripto, tapi mengembangkan blockchain-nya secara serius untuk infrastruktur negara. Fokusnya bukan koin, tapi kontrol sistem. Dari situlah lahir proyek bernama Blockchain Based Service Network atau BSN. Secara sederhana, BSN adalah jaringan infrastruktur global yang dirancang untuk memudahkan perusahaan dan pemerintah membangun aplikasi berbasis blockchain tanpa harus bikin sistem dari nol. Ambisinya nggak kecil. BSN ingin jadi fondasi standar baru internet generasi berikutnya. Kalau di era Web 2 didominasi perusahaan Amerika seperti Google, Amazon, dan Meta, maka di era Web 3, China nggak mau cuma jadi penonton. Mereka ingin ikut menentukan protokol, arsitektur, dan aturan mainnya. Di balik layar, ini bukan cuma soal teknologi. Ini soal kedaulatan digital dan pengaruh global. Kalau banyak negara berkembang yang mulai pakai infrastruktur blockchain buatan China, maka secara perlahan standar teknologinya akan mengikuti standar Beijing. Dan dalam dunia teknologi, siapa yang menentukan standar biasanya punya leverage paling besar. Terus di tahun 2021, China resmi memberlakukan Data Security Law of the People Republic of China atau DSL. Dan ini bukan sekedar undang-undang teknis biasa. Ini semacam deklarasi bahwa data adalah aset strategis negara. Intinya sederhana, semua data yang diproses di wilayah China dianggap punya dimensi keamanan nasional. Negara membagi data ke dalam beberapa kategori, termasuk yang disebut data penting dan data inti nasional. Kalau perusahaan baik lokal maupun asing memproses data jenis ini, mereka wajib patuh pada aturan yang ketat, termasuk pembatasan transfer ke luar negeri. Kalau ada perusahaan yang mau kirim data pengguna atau data industri ke server di luar China tanpa izin, itu bisa dianggap pelanggaran serius. Sanksinya nggak main-main, denda bisa sampai jutaan yuan, izin usaha bisa dicabut, bahkan individu yang bertanggung jawab bisa ikut kena konsekuensi hukum. Artinya perusahaan memang mengelola data, tapi dalam praktiknya negara punya hak intervensi yang kuat. Konsep kepemilikan data di sini jadi beda dengan model barat yang lebih menekankan hak individu atau korporasi. DSL ini juga berdampingan dengan undang-undang lain seperti Personal Information Protection Law atau PIPL, yang secara formal bicara soal perlindungan data pribadi. Jadi di satu sisi ada narasi perlindungan privasi, tapi di sisi lain ada penegasan bahwa negara tetap punya akses jika dianggap perlu untuk stabilitas dan keamanan. Apakah ini berarti China ingin mengontrol internet dunia? Narasinya tentu lebih halus. Mereka menyebutnya membangun sistem yang lebih efisien, transparan, dan gak tergantung pada barat. Tapi di level geopolitik, jelas ada persaingan panjang dengan Amerika Serikat soal siapa yang akan memimpin fase baru internet. China sudah membuktikan ke seluruh dunia kalau big data dan teknologi bukan cuma soal bikin HP murah atau aplikasi belanja, tapi soal gimana sebuah negara bisa jadi sangat efisien dan aman. Lewat sistem yang kita bahas tadi, mereka berhasil memitigasi risiko sosial dan meningkatkan kepercayaan di tengah masyarakat yang dulunya dilanda krisis moral. Apakah model China ini adalah masa depan yang kita inginkan? Dunia yang sangat tertib tanpa privasi? Atau ini justru peringatan bagi kita semua tentang bagaimana teknologi bisa merubah jadi senjata represi yang paling mematikan jika jatuh ke tangan yang salah? China bahkan sudah mulai mengekspor teknologi keamanan ini ke lebih dari 100 negara, yang artinya gaya pengawasan ini bisa jadi bakal mampir ke lingkungan kita juga suatu saat nanti. Apakah kalian rela menukar privasi demi keamanan total? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini.
Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.